Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini masih melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk bersegera berbuat kebaikan. Kemarin sudah kita bacakan sampai pada hadis yang kelima. Hari ini akan saya bacakan hadis yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. At-sadisu, hadis yang keenam. Ani Zubair bin Adi, diriwayatkan dari Zubair bin Adi. Qala, Zubair berkata, Ataina, kami mendatangi Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, pada Anas bin Malik, semoga Allah selalu meridhoinya. Fasakauna, maka kami mengadukan ilaihi, kepada Anas, ma, tentang apa yang kami alami, ma nalko, tentang apa yang kami rasakan atau kami alami, minal hajjaji, dari kejahatan atau kekejaman al-hajjaj. Di hadis ke-6 ini diriwayatkan dari seseorang yang namanya Zubair bin Adi. Dia menceritakan pengalamannya bahwa suatu hari dia menemui salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Untuk apa? Untuk mengadukan penderitaan yang dia alami akibat dari kekejaman seorang penguasa yang bernama Hajjaj. Hajjaj ini panglima perang yang kejam dari Bani Umayyah. Faqala, kemudian Anas bin Malik memberikan nasihat, isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu, maka sesungguhnya layati, tidaklah datang, apa zamanun zaman, illa waladhi, kecuali keadaan, ba'dahu, sesudah zaman itu sarun, lebih buruk, minhu, daripada zaman sebelumnya. Kalian harus terus bersabar hatta talqau, sehingga kalian bertemu Rabbakum, pada Tuhan kalian. Sami'tuhu, aku mendengar nasihat yang seperti ini min nabiyikum, dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Rawahu, telah meriwayatkan hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis ke-6 ini menjelaskan tentang sikap yang harus diambil oleh seorang tokoh ketika dia mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Jadi Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Nabi. Tentu saja dia menjadi rujukan masyarakat ketika ada persoalan yang dihadapinya. Salah satunya pernah terjadi, ada orang yang namanya Zubair bin Adi. Dia mendatangi Anas bin Malik karena Zubair bin Adi ini telah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari seorang pemimpin yang namanya Al-Hajjaj. Dia seorang panglima perang yang kejam. Anas bin Malik ketika mendapati pengaduan dari Zubair tadi, dia menanggapinya dengan tenang, tidak emosional. Dia mempertimbangkan manfaat dan madharatnya sebelum dia memberikan nasihat. Anas bin Malik tidak menyarankan agar Zubair melakukan perlawanan, karena tidak mungkin. Bahkan seandainya melawan, mungkin penderitaan yang dialami akan lebih menyakitkan. Maka nasihat yang diberikan oleh Anas bin Malik kepada Zubair adalah agar bersabar. Tidak usah demo, tidak usah protes, tidak usah melawan, tapi bersabar saja.
Karena kalau protes, demo atau melawan, mungkin nanti dia akan lebih menderita. Karena Hajjaj ini seorang yang sangat berkuasa. Anas bin Malik juga memberikan nasihat bahwa sudah menjadi sunatullah setiap zaman, ya, itu sesudahnya pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Artinya keadaan zaman ini tidak semakin baik, pasti yang sesudahnya ini akan lebih buruk daripada sebelumnya. Ketika kita menghadapi kondisi yang seperti itu, maka kita harus tetap bersabar sampai kita bertemu dengan Allah. Artinya sampai kita meninggal dunia. Dan nasihat yang diberikan Anas bin Malik kepada Zubair ini merupakan nasihat yang Anas bin Malik dengar dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat ketika mendapatkan pengaduan dari masyarakat berupaya nasihat yang diberikan itu juga nasihat yang dulu pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah. As-sabi'u, hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah selalu meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW qala telah bersabda, badiru bil a'mali, bersegeralah kalian untuk melakukan berbagai macam jenis amal soleh, sab'an, sebelum datangnya 7 penghalang. Jadi hadis yang ketujuh ini dari Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, segeralah kalian beramal soleh sesuai dengan keahlian kalian sebelum datangnya 7 penghalang. Hal tangdiruna, apakah kalian akan menunggu illa fakron, kecuali kefakiran, mungsian yang menjadikan kalian lupa. Jadi ketika seorang hendak beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda, nanti keadaan berubah, akhirnya lupa dengan apa yang dia rencanakan. Misalnya ketika dia ingin bersedekah, belum sampai terlaksana, ternyata dia kemudian jatuh fakir. Akhirnya dia lupa keinginannya untuk bersedekah. Auginan mutgiyan, atau kalian menunggu kaya yang menjadikan seorang itu lupa diri, ya, atau sombong. Ya. Terkadang seseorang ketika fakir dia menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Tapi setelah kaya dia justru menjadi sombong. Maka jangan ditunda-tunda. Khawatir nanti kalau dia kaya kemudian jadi orang yang sombong. Au maradon, atau sakit mufsidan yang merusak. Nah, ini banyak yang terjadi. Ya. Ketika sehat, kesehatannya tidak dimanfaatkan secara maksimal, begitu ingin beramal soleh, ternyata dia sakit. Namanya orang sakit itu ibadah tidak bisa maksimal. Kalau toh dipaksakan tetap tidak bisa maksimal. Ya. Sholat yang teman-temannya bisa berdiri, dia terpaksa harus duduk, terpaksa harus berbaring, semuanya serba terpaksa. Mumpung kita masih sehat, maka manfaatkan kesehatan ini untuk beramal soleh. Jangan nunggu nanti kalau tiba-tiba sakit, akan menyesal. Au haroman, atau lanjut usia, mufnidan, yang menjadikan dia omongannya kacau, ya, atau pikun. Ketika masih muda, ingatannya masih kuat, tidak dipakai untuk beramal soleh, ditunda-tunda. Akhirnya setelah lanjut usia dia pikun, memorinya error, sehingga sering lupa. Kalau sudah sering lupa, maka bicaranya pun juga menjadi tidak teratur. Nah, sebelum hal seperti itu terjadi, ketika kita masih muda, masih normal,
manfaatkan kesempatan tersebut untuk beramal soleh. Au mautan atau kematian mujhizan yang mengakhiri semuanya. Ini yang paling dahsyat ya. Jika seorang ingin beramal soleh kemudian tidak segera dilaksanakan, ditunda-tunda, tiba-tiba mati. Kalau sudah mati, sebesar apapun keinginan kita untuk beramal soleh tidak akan bisa terlaksana. Kenapa? Sudah mati. Awit dajjal atau kalian menunggu dajjal. Dajjal ini fasarru ghaibin yungtadharu, seburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu. Jadi Dajjal itu nama seseorang yang nanti akan muncul di akhir zaman, yang akan mengajak orang-orang untuk kafir. Maka Rasulullah pun juga mengajarkan kepada kita dalam tahiyat akhir itu kita mohon kepada Allah dari kejahatan Dajjal. Awisa'ata atau datangnya kiamat. Fasa'atu maka kiamat itu adhar, lebih berat peristiwanya, wa amar dan lebih pahit. Rawahu telah meriwayatkan hadis sapa Turmudi, Imam Turmudi, wa qala dan Imam Turmudi mengatakan hadisun hasanun, status hadisnya adalah hadis hasan. Kesimpulannya sama, bahwa kita dianjurkan untuk segera beramal soleh sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Jangan ditunda-tunda. Dan amal soleh itu jenisnya banyak sekali, sehingga bisa jadi antara satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda. Tentunya ini berlaku untuk amal soleh yang hukumnya sunnah ya. Kalau yang wajib itu tidak bisa ditawar. As-saminu, kemudian hadis yang ke-8, anhu masih sama diriwayatkan dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, yauma Khaybar, pada saat perang Khaybar. Khaybar itu nama tempat ya. Jadi 100 mil dari utara Madinah ada tempat namanya Khaybar. Dulu Rasulullah pernah berperang di Khaybar. Nah, dalam perang Khaybar ini Rasulullah bersabda, la'u'tiyanna, sungguh aku benar-benar ingin memberikan hadhir rayata, bendera ini, maksudnya bendera perang, rojulan pada seorang laki-laki, yuhibbullaha yang mencintai Allah, wa rasulahu dan utusannya, yaftahu akan memberikan kemenangan sapa Allah ala yadaihi, melalui kedua tangannya si rojul tadi. Jadi perang tradisional, perang zaman dulu itu masing-masing pasukan membawa bendera. Nah, dan bendera ini menjadi penyemangat ya. Selama bendera itu masih tegak, itu prajuritnya semangat melakukan perlawanan. Tapi ketika bendera ini jatuh, semangatnya pun juga langsung runtuh. Maka orang yang diserai memegang bendera ini adalah harus orang yang kuat. Jangan sampai bendera itu kemudian jatuh atau belum apa-apa sudah dirampas oleh lawan. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh aku benar-benar ingin berikan bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang dengan tangannya Allah akan berikan kemenangan. Qala, berkata sapa Umar radhiyallahu anhu, mendengar sabda tersebut Sayyidina Umar berkomentar, ma ahbabtul imarata illa yauma idin, aku tidak menyukai kepemimpinan kecuali pada hari ini. Artinya pada masa-masa sebelumnya Umar nggak pengen jadi pimpinan. Tapi begitu mendengar sabda Rasulullah tadi, dia ingin rasanya dipilih Rasulullah untuk memegang bendera perang. Fatasawartu, maka aku menonjolkan diri, kata Umar, lahu kepada Rasulullah, rojaan dengan harapan an ud'a, agar aku dipanggil laha untuk memegang bendera perang.
Tapi ternyata Rasulullah tidak memanggil Umar, ya. Fata'a kemudian memanggil siapa Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Fa'atahu maka Rasulullah memberikan kepada Ali bin Abi Thalib iyaha bendera perang tersebut. Jadi walaupun Sayyidina Umar sangat berkeinginan untuk diserai memegang bendera, tapi ternyata Rasulullah memilih Sayyidina Ali. Waqala dan Rasulullah bersabda, imsi berjalanlah, wala taltafid dan janganlah kalian menoleh, hatta yaftahallahu sehingga Allah memberikan kemenangan alaika kepadamu. Jadi ketika Rasulullah menyerahkan bendera kepada Sayyidina Ali, Rasulullah bersabda, majulah dengan penuh keyakinan, jangan tolah-toleh. Karena tolah-toleh itu simbol atau ekspresi orang yang ragu-ragu, ya. Orang yang ragu-ragu itu biasanya ketika mau makan sesuatu dia akan toleh kanan, toleh kiri gitu. Nah, Rasulullah maka pesannya majulah dengan penuh keyakinan, jangan tolah-toleh sampai Allah memberikan kemenangan kepadamu. Fasara Aliyun say'an, maka Sayyidina Ali bergegas maju ke depan. Summa waqafa kemudian berhenti. Walam yaltafit dan tidak menoleh. Sayyidina Ali saking semangatnya itu langsung maju. Tapi begitu maju beberapa langkah, dia ada yang belum dipahami, ingin ditanyakan kepada Rasulullah. Maka dia segera berdiri tanpa menoleh. Karena Rasulullah kan melarang untuk menoleh. Sayyidina Ali maju beberapa langkah kemudian berhenti tanpa menoleh. Fasoroha kemudian Sayyidina Ali berteriak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas, atas dasar apa saya memerangi manusia? Qala Rasulullah menjawab, qatilhum hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Perangilah mereka sampai mereka mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Karena yang diperangi ini adalah orang kafir. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan seperti itu, faqad mana'u minka dima'ahum, maka syahadatnya itu telah menghalangimu sehingga kamu harus menjaga darah mereka, wa amwalahum dan harta mereka, illa bihaqqiha kecuali dengan haknya. Kalau memang haknya hartanya harus dirampas atau memang orangnya itu harus dihukum mati, ya boleh-boleh saja. Tapi untuk memerangi orang kafir, kalau dia sudah bersyahadat tidak boleh dibunuh. Wa hisabuhum 'alallah. Adapun apa yang ada dalam hati mereka, apakah ketika bersyahadat itu tulus ikhlas atau sekedar siasat, itu urusannya Allah. Sore ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.